Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang pertama, yaitu kasusnya Ibu Tati, di mana Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja saya, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruangan kelas saya. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung sedikit galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga seorang pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain yang lagi masih bisa menyesuaikan dengan karakter dan cara mengajarnya Ibu Tati. Kepala sekolah saya dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Namun suatu hari saya mendengar ada tangisan dari seorang murid, dan ketika saya keluar dari kelas untuk melihat asal dari suara tangisan tersebut, saya melihat ada seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang kebetulan hari itu sangat panas sekali, menghadap ke depan pintu kelas Bu Tati. Saya melihat Ibu Tati seakan-akan tidak menghiraukan suara tangisan murid tersebut dan tetap mengajar seperti biasanya. Namun saya bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di bawah terik matahari. Apa yang harus saya lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana guru lain memiliki wewenang atas kelasnya yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa saya lakukan? Dapatkah saya menginterupsi hal tersebut? Marilah kita wawancara dengan salah seorang teman sejawat kita yang namanya Ibu Fitri. Berikut ini. Bu Fitri, saya mau meminta pendapat Anda tentang kasusnya Bu Tati. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan bila melihat kasus Bu Tati tersebut? Saya akan menemui Bu Tati untuk menanyakan tentang penyebab mengapa ada murid kelas 5 yang sedang duduk berlutut di atas bebatuan tersebut. Karena kalau kita biarkan, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi fisik dan mental anak tersebut. Oh begitu ya Bu. Terus apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya? Ya, ada. Guru lain dapat menginterupsi kebijakan guru lain bila sudah terkait dengan kesehatan dan keselamatan murid. Namun sebelum memutuskan untuk melakukan interupsi, yang kita lakukan adalah melihat kondisi anak dan menanyakan alasan kenapa tindakan tersebut dilakukan oleh Bu Tati. Bila kondisi anak mengkhawatirkan akan sakit, maka kita segera dapat menginterupsi dengan mengamankan anak tersebut ke UKS. Begitu ya Bu. Terus dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan terkait kasus Bu Tati tersebut? Dalam kasus ini, kita lihat dulu kondisi anak. Bila terlihat kondisi fisiknya anak tersebut lemah, bahkan terlihat kesakitan, maka guru lain dapat langsung membawa murid tersebut ke UKS untuk diobati. Namun, bila terlihat kuat, maka kita tanyakan dulu ke Bu Tati apa alasan melakukan hal tersebut. Mungkin saja Bu Tati mempunyai alasan untuk mendisiplinkan murid-muridnya, tetapi sebaiknya tidak menerapkan hukuman fisik karena dapat mengganggu kesehatan badan maupun mental anak tersebut. Iya betul. Bu Fitri, dapatkah Anda menginterupsi kelas lain?
saya dapat menginterupsi karena terkait dengan kesehatan fisik dan mental anak. Namun tentunya harus berkoordinasi dengan Bu Tati terlebih dahulu. Oh, mengapa hal itu bisa Anda lakukan? Karena jika dibiarkan akan membuat lingkungan sekolah tidak nyaman dan tidak ramah anak. Pendidikan karakter juga dapat ditanamkan pada anak dengan keteladanan dan contoh yang baik dari gurunya. Begitu. Terus bagaimana caranya untuk menginterupsi Bu Tati tersebut? Proses interupsi dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar Bu Tati tidak tersinggung dan mau untuk memperbaiki diri agar tidak lagi menerapkan semacam hukuman fisik bagi siswanya, tetapi menerapkan proses restitusi di mana anak diajak untuk menyadari sendiri kesalahan yang dilakukannya, berusaha memperbaiki diri untuk tidak lagi melakukan hal serupa dan dibangkitkan lagi semangatnya untuk dapat menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Fitri atas tanggapan dari kasus Bu Tati tersebut. Sama.